Memang ini para bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah seperti biasa. Kalau ada yang mau bertanya, kami persilakan. Pada Ustaz Muhammad pertama SKG Hafiz kami persilakan. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma syafa'na bi syafa'atil Qur'an, Allahumma ihdina, Allahumma rfa'na, Allahumma rfa'na bi syafa'atil Qur'an fid din wal dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hayya nabda awalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum atau waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, teman kurang tepat. Ya, benar-benar Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala bis-sihhati wal 'afiyati was-salam. Thumma salatu was-salam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hari ini kita akan membahas tuntas hadis arba'in dan ilmu tajwid al-fil. Jadi Bapak Ibu, ada hadis Rasulullah SAW. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang nuntut ilmu, maka Allah akan permudah menuju surga. Ustaz, apakah mereka yang syahid itu hanya peperangan? Tidak. Dalam hadis Rasul, mereka yang syahid adalah mereka yang berjuang, contoh melahirkan, tenggelam, mati dengan kebakaran, tapi niatnya bagus. Kalau niatnya sholat, meninggal. Ustaz, dia sholat, niat sholat, sedangkan kaidah fikih
al-umuru bin nasibah. Dalam kaidah hadis innamal a'malu bin segala tergantung niat. Dia sholat tapi bukan untuk Allah, mati. Maka bukan disebut orang-orang yang husnul khatimah. Padahal itu datang ke sini niatkan ya Allah, niat untuk Allah Azza wa Jalla. Kita mati dalam keadaan masih butuh ilmu, digolongkan orang-orang yang syahid. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Allah berikan kita kesuksesan fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ada hadis an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar. Umar ini punya anak namanya Abdullah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islamu ala khamsin. Islam terdiri atas 5 perkara. Ustaz, apa itu Islam? Wa ma arsalnaka illa rahmatan 120 anak kembali isi kajian tauhid. Jadi khusus minggu ini hadis dan tauhid. Ustaz, 124.000 nabi dan 315 rasul. Tapi Bapak, yang kita ketahui hanya 25 nabi. Dari Adam dan khatam an-nubuwah Nabi Muhammad SAW, itu agamanya adalah Islam. Inna dina indallahi Islam. Cuman Al-Quran turun di fase Nabi Muhammad SAW. Ada Makkiyah dan ada Madaniyah. Apa Makkiyah? Ayat yang turun di Mekah. Apa Madaniyah? Ayat yang turun di Madinah. Sehingga 2 kota suci ini Pak Haji tidak akan tersentuh oleh Dajjal. Pegangan? No. Baca? Sentosa kan no juga. Rumah Pak Edi juga no. Kenapa kita? InsyaAllah kita selamatkan dari fitnah al-Masih Dajjal. Allah amin ya rabbal alamin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bersaksi bahwa Nabi Allah itu adalah Tuhan dan tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ana dengan beliau itu ada perbedaan. Ada Muhammadiyah, ada NU. Ustaz, yang mana yang benar? NU dan Muhammadiyah itu adalah metode untuk mendekatkan diri sama Allah Azza wa Jalla. Contohnya, anak imam sholat, tiba-tiba alhamdulillahi rabbil alamin. Apa aja kira-kira nak pakai basmalah si makmum atau mengikuti imam? Ustaz tiba-tiba imam, alhamdulillahi rabbil alamin. Tak pakai basmalah lagi. Kira-kira pakai basmalah atau tidak? Seorang makmum kalau imam tiba-tiba macam itu, maka ikutin imam. Anak pernah sholat di Masjid Muhammadiyah. Pada saat itu anak bilang, Ustaz, anak murid anak, kenapa di sini azannya cuma sekali? Memang ada hadis Nabi Muhammad SAW, sholat Jumat itu azan cuma sekali. Di zaman Utsman bin Affan, azannya 2 sampai 3. Tapi pendapat ulama mengatakan 2 kali. Jadi bid'ah Ustaz, bid'ah, tapi bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Jadi boleh Ustaz? Boleh, bergantung situasi dan kondisi. Maka dari itu ada paling senangnya kalau sholat itu imam baca basmalah, kita baca basmalah. Imam tiba-tiba tak pakai basmalah, kita ikutin langsung alhamdulillah. Sah sholat Ustaz? Tetap sah sholat. Imam tak berbunut, maka tak pakai. Imam berbunut pakai. Semua tergantung dari imam, dan imam harus paham situasi dan kondisi seorang makmum. Kemudian wa iqamis shalah wa sebentar lagi kita masuk solat ya, masuk bulan Ramadan. Ada kita bahas sikit sejarah tarawih. Kenapa tarawih itu disebut tarawih? Kenapa tarawih itu disunnahkan untuk di masjid? Padahal Nabi Muhammad SAW sholat fi baitihi, di rumah itu. Kita bahas lagi. Wa iqamis shalah, ada sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya wa munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji. Ustaz,
Ana sholat tapi masih maksiat. Coba kita kira. Apa jangan-jangan Ustaz, aku harus berhenti dari sholat? Tidak macam itu. Sholat itu menghapuskan dosa demi dosa. Dan di antara wudu, nak ke sholat, wudu yang di wajah, yang di tangan, sampai rukun-rukun tuntas itu menghapuskan rukun demi rukun dosa tadi. Jadi ibu, kalau nak wudu ketika dalam keramaian kan berjebak itu. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dari Gaza, wanita wudu cukup di sini sebagian. Kalau Maliki wajib untuk seluruhnya. Imam Asy-Syafi'i mempermudah itu untuk wudu pada khusus di mall. Nah ini, atau di mall itu kan buka kalau sudah pasti ini. Apa dari itu anak akademik di sini? Kalau itu tempat keramaian, sebagian cukup kita usah. Ini pendapat yang paling sahih menurut mazhab Asy-Syafi'i. Allahu a'lam bishawab. Sebelum kita bahas tarawih, kita lanjut lagi. Wa ita'iz zakat, ada namanya zakat. Zakat di bulan Ramadan itu namanya zakat fitrah. Ulama fikih yang lama mengatakan bahwa zakat wajib dengan makanan pokok. Tapi ada fikih kontemporer yang sekarang dan akan datang mengatakan bahwa boleh diwakilkan dengan uang. Ustaz, yang mana benar? Nak makanan pokok boleh, uang pun juga boleh, tergantung itu pribadi. Tapi yang paling afdol adalah makanan pokok. Di Palembang, Indonesia pakai beras, maka afdol pakai beras. Di timur mereka pakai sagu, di Arab pakai kurma, tergantung situasi dan kondisi. Jadi ilmu fikih ini tergantung situasi dan kondisi. Jadi kita pahami di sini, zakat itu adalah wajib tapi bagi 8 asbab. Kita nak berzakat harus diperhatikan. Kalau itu Pak Edi, Pak Haji, tidak ada batasan. Nak dengan keluarga boleh, nak dengan ayah boleh, nak dengan ibu boleh. Tapi kalau zakat, inna as-sadaqat lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharibina fi sabilillah wa banis sabil. Yang paling afdal zakat untuk orang yang fakir dan miskin. Ustaz, anak berzakat tapi dengan uang yang ada mobil itu, tanah 2 hektar. Saat kita Ustaz, anak setiap ceramah Ramadan sudah sampaikan pengurus masjid, perhatikan, lihat yang dapat zakat itu adalah orang yang 8 asbab. Boleh mu'alaf yang 2 tahun. Kalau lagi 2 tahun, kalau lagi mu'alaf itu lama dia. Jadi kita harus perhatikan mereka yang berzakat bukan dengan 8 asbab, maka la yasih, tak sah zakat. Sama kayak sholat tanpa wudu, sadar tidak akan sah sholat tanpa wudu dan tanpa surah al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Allahu a'lam bishawab. Lapan kira-kira ada pertanyaan tadi sini? Pak Ali, nah ini yang pertama. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahas ikan apa ganjaran? Ini ganjarnya ya, bukan ganjar itu ya. Bukan nama selesai bukan. Ini ganjaran ini. Orang yang tidak mengeluarkan zakat di zaman Rasul, kalau mereka menyepelekan ada hukum. Bahkan ada riwayat Nabi Muhammad, sahabat Abu Bakar dan Umar ada pertentangan, ada khilaf. Mereka yang tidak mengeluarkan zakat bisa dibunuh. Tak sholat, tak zakat dengan maksud meremehkan yang parah, bisa dibunuh mereka. Jadi termasuk dosa besar
tidak menunaikan zakat, tidak haji bagi yang mampu, dan tidak mengerjakan puasa di bulan Ramadan, termasuk dosa besar. Dan Allah siapkan ajrun azim. Apa ajrun yang azim? Bukan pahala, tapi neraka yang disediakan untuk orang yang tidak mengeluarkan zakat. Jadi Ustaz, cara kita sekarang itu ada penghasilan yang lebih, Bapak-bapak. Penghasilan lebih gitu tiap bulan. Ingat, ada kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan itu telah tercukupi, maka ada 2,5% yang harus diberikan untuk orang-orang lain. Tapi dengan syarat ada 8 asbab. Yang paling utama fakir dan miskin. Sedangkan orang tua, Ustaz, orang tua boleh dizakat? Tidak boleh. Orang tua itu dikasih, disedekahkan, disedekahkan tidak masalah, tapi ditanggung jawabin. Nah, macam itu dia. Masa orang tua dizakat? Tidak mungkin. Jadi zakat itu artinya membersihkan, mensucikan, sehingga zakat fitrah membersihkan untuk kembali lagi ke apa yang masuk di mulut. Nah, berulama mengatakan yang paling afdal itu ada yang masuk di badan itu makanan pokok. Kalau beras, beras. Kalau berpokok, kalau sagu, sagu. Jadi kita balik lagi, termasuk dosa besar ketika tidak mengeluarkan zakat ketika dia mampu. Jadi saya bisa jawab. Ada lagi? Kita lanjut. Masya Allah, sekali dulu. Waalaikumsalam. Adakah hukum bernyanyi dan mendengarkan lagu itu haram? Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ngisi di kajian anak pernah membahas di Bukit Hijau. Anak bahas tentang bab musik, bahas bab musik. Bapak perhatikan. Kita bahas dulu dalam aspek kehidupan penghafal Quran. Orang yang banyak nyanyi tidak mungkin hebat ngaji. Perhatikan. Tidak akan bersatu musik dan Quran, walaupun anak hobi main gitar sebenarnya. Tapi Ustaz, orang yang menghafal Quran harus ada dikurangi. Kalau ngaji, tidak akan bisa bersatu antara Quran dan lantunan ayat-ayat mereka segala macam. Kemudian apa hukumnya? Nabi Muhammad SAW tidak mengindahkan musik. 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan musik itu apa hukumnya? Udah bingung nggak? Haram. Kenapa Ustaz? Di zaman itu kan kita bahas kan, setiap ada musik ada pelacuran, setiap ada musik ada perzinahan, ada minum-minuman, ada ilmu hadis itu disebut dengan asbabun nuzul, sebab turunnya asbabul Quran, sebab turunnya suatu hadis. Ada ilmu Quran asbabun nuzul, sebab turunnya Al-Quran. Coba hati di sini anak pribadi mengatakan musik yang mengandung syahwat itu jelas haram. Contoh biduan, joget-jogetan, tak hati dari Quran dihalalkan untuk kamu berdua-duaan dengan biduan. Aduh, hati. Jadi mentang-mentang kita baca agama Pak Haji tak boleh halal, kata Pak Haji. Halal biduan itu tak boleh. Yang kedua, musik itu yang anak pribadi mengatakan di sini ngambek taklid wah, yang rock, tahu kan musik rock segala macam, yang metal yang masuk itu kekerasan segala macam yang merusak mental atau yang mengandung syahwat itu tidak diperkenankan. Tapi Ustaz, ada musik sholawat, anak-anak mengharapkan musik tidak bisa, karena ada musik, ada asbabun nuzul. Yang kedua ada musik-musik sholawat, ada musik-musik yang hanya untuk hiburan, tidak masalah. Tapi ingat, ada unsur syar'i, tidak boleh ada syahwat, tidak boleh berdua-duaan. Yang kedua, tidak merusak mental. Contoh rock-rockan segala macam. Allahu a'lam bishawab. Pada itu ada pribadi mengatakan kalau enggak hobi musik, hati-hati. Ariflah, hobi tak? Tidak masalah. Nah, ada pribadi mengatakan kalau ngaji difokuskan untuk banyakkan Al-Quran. Karena satu kesalahan Al-Quran biasanya disebabkan oleh mata atau telinga.
Karena Ustaz banyak mendengar atau melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman mengatakan haram itu tidak, tapi kalau yang sudah mengandung unsur syahwat, yang sudah macam-macam segala macam, tadi itu yang haram. Tapi khusus, tapi kalau haram yang hakikat, ketika ada organan, nah organan, biduan goyang-goyang, ada di jingok rusok, tak di jingok rezeki mato, rusok, berbeda. Nah, jadi tidak boleh, tergantung kalau syahwat tidak boleh suka. Dan Nabi mengatakan ada pun. Jadi tergantung sesuai situasi dan kondisi. Kita harus mendapatkan bahwa Islam memang membatasi musik atau alat musik. Allah a'lam bishawab. Lanjut, sikit lagi. Baru kita lanjut di sini. Orang yang sudah membayar fidyah dan berhalangan tidak puasa dalam sebulan kelahiran, apakah wajib tetap berpuasa? Wajib bayar puasa. Untuk siapa nih? Untuk ibu hamil? Untuk ibu hamil atau tuara rumah? Melahirkan, amin. Baik, Bas. Kalau ada kodok, dibahas ya. Ingat ibu-ibu bapak-bapak, ada perbedaan antara Ustadz A, Ustadz B. Kalau berdasarkan dalil tidak masalah. Berdasarkan ijma, jadi ilmu fikih ini tergantung situasi dan kondisi. Baik, bebas. Kalau sepakat ulama, kalau tua renta, maka cukup dengan fidyah. Kalau fidyah, kalau melahirkan duo, dia harus kodok dan fidyah. Walaupun ada khilaf Ustaz harus puasa yang ada fidyah, dan mengatakan yang paling aman dulu ambillah fidyah kodok. Pendapat ini disepakati oleh orang yang pertengahan, bahasa Arab mutawasid, pertengahan. Jadi dua orang yang hamil, kata itu dan anak tidak hamil kan gitu kan? Ya kata yang hamil sini kan? Membuncit lah ya. Maka tidak masalah. Tapi kalau tua renta, maka harus dia fidyah. Kalau dia sakit, ingat kata kunci no, fidyah itu tidak memungkinkan bagi mereka yang tua renta atau sakit yang parah. Tidak mungkin lagi kalau dia puasa dia mati kan? Tidak boleh. Allahu a'lam. Cukup? Tak cukup lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon maaf ya para kawan-kawan bisa semua. Ini di mana-mana baik kan ya. Kalau sudah sholat kan kadang-kadang ada istirahat, tidak ya? Ya santai dan sebagainya. Ini di mana-mana Ustaz, bukan hanya di sini di baik di masjid lain, di musola, di cerita. Nah ini kembali masalah wudhu, ya. Nah wudhu barangkali itu tidak hanya saja masalah pembersihan lahiriah, ya, juga pun secara batinnya. Nah kalau kita berbicara masalah urusan dunia, ya, nah umpamanya itu, namun sampai azan, nah ini apakah wudhu kita itu lebih baik kita ulang? Ini lebih baik ya daripada kita langsung sholat. Yuk. Yang wudhu kita tadi, karena kita tadi bicara dunia yang kita bicara itu bukan masalah misalnya macam ini kan ya. Nah maksud saya itu apakah lebih baik kita ulang? Ya diperbaharui maksud saya, diperbaharui atau kita boleh langsung sholat? Terima kasih. Tapi kan ini kata bapak tadi diperbarui atau tidak. Jadi kita sepakat bahwa kalau kita berucap segala macam urusan perkara yang makruh pun maka tidak membatalkan. Tapi Ustaz, atau lebih baik diperbarui atau tidak? Lihat kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Apa tawwabin? Itu bahasa hati, batinnya. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan suci, berwudu dan segala macam. Jadi Nabi Bani mengatakan kalau itu bagusnya wudu diulangi maka diulangi. Tapi Nabi Bani mengatakan tidak ada dalil yang spesifik ini harus diulang. Tidak ada dalil spesifik. Tidak membatalkan. Tapi memang kalau gitu ya Allah anaknya ragu atau anak ya Allah kurang yakin kalau anak tidak memperbarui wudu, sholat ini khusyuk, maka lebih bagus berwudu. Tergantung kondisi hati. Kalau hati kita yakin berwudu, kita yakin sholat, maka diteruskan. Tapi kalau
kondisi hati. Itu yang paling penting. Ini bukan yang bagus. Tapi kata kunci ini kan tergantung kondisi hati dan tidak membatalkan. Boleh langsung. Ada lagi? Ada lagi? Ini yang sini. Ada ini sudah balik-balik masalah zakat ini. Kenapa kita ni yang Islam ni zakat tu nak 2,5% ni kan? Sudah pernah ada juga yang ibaratnya yang ahli dari itu kayak Ustaz pernah berbincang tentang agama lain. Setelah maknanya orang Islam ni banyak ibarat tu kan kalau nama zakat tu amal dan sedekah tu dibalas Allah dengan berlipat-lipat kan ya. Makanya jika kita ni kadang-kadang banyaklah istilahnya dibandingkan itu ya miskin dibandingkan dengan yang lain. Sedangkan agama lain juga kadang-kadang 50%, 100% gitu. Dia percaya tapi untuk di dalam itu baik tapi dalam akidah mungkin Islam itu kena punya nak 2,5%. Sedangkan itu batasannya kan masih besar. Itu ya. Allah ini punya sifat namanya Al-Afu atau Al-Ghafur Pengampun dan juga Ar-Rahim penyayang. Allah tahu bakal memberatkan kita. Yang pertama, contoh di sholat. Ya, mau tahu. Itu pasal Isra dan Mi'raj. Dimanapun kita hadir Isra Mi'raj, kiai mana, kayak Habib mana, ustaz mana pun pasti membahas tentang sholat. Dulu sholat itu 50 waktu. Aku nak gitu. Turun lagi, balik lagi Nabi Allah ke Allah Azza wa Jalla sampai 5 waktu. Sebenarnya Rasulullah tahu bahwa umatnya 5 waktu pun pasti banyak yang tinggal. Rasul pengen balik lagi ke langit, tapi Rasul mau dengan Allah Azza wa Jalla. Padahal itu pertama 2,5% itu masalah akidah. Itu harus yakin bahwa ini syariatnya Islam. Yang kedua jelas di sini Allah tahu ini akan memberatkan. Dalam Al-Quran, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan menghebatkan, menikmatkan orang-orang yang sedekah tapi menghancurkan riba. Ada penelitian, orang yang kuat dengan zakat, seandainya umat Islam berzakat galau-galau, memperhatikan umat Islam, apa tidak ada kemiskinan tuntas. Ada di sana. Boleh cari jurnal. Jadi luar biasa. Zakat ini wajib kita berikan kalau kita ada kelebihan, bukan kekurangan. Allahu a'lam. Sebab muslim memang akidah. Yang kedua, Allah takut ini akan memberatkan kita semua. Masya Allah. Terakhir mungkin sudah kita lanjut. Mau bertanya nih Ustaz. Pakaian tawakal itu pada waktu kapan? Bagaimana niat memakai tawakal? Saya mau tawakal. Apa diniatkan atau tidak? Apa yang mau tawakal itu bagaimana tata cara? Oh iya. Mau tahu cara tawakal itu kapan? Ustaz. Jadi macam-macam niat tawakal itu. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ustaz, anak ini minta mobil. Tidak kan itu mobilan Ustaz. Yang datang itu mobilan. Ada tawakal itu tuh, sebut tawakal. Tawakal itu ada doa dan usaha. Kalau dia berdoa lupa usaha, ini bukan, ini namanya sombong. Usaha kepada doa sombong, tapi doa tanpa usaha ini seakan-akan mempermudah Allah Azza wa Jalla. Boleh. Jadi tawakal itu setelah doa dan usaha. Niatnya tidak ada usul tawakal ala Allah. Tidak ada usul nawaitu tawakal akadi, nawaitu tawakal. Tapi tawakal itu dilakukan melalui doa dan usaha. Terserah Allah nak berikan atau tidak. Allahu a'lam bishawab. Tidak ada niat yang spesifik tawakal. Tapi harus dilakukan doa plus usaha. Ustaz, kok Allah dah ngabuli anak kat rumah? Bisa jadi kalau Allah kabulkan belum bayar pajak tidak mampu itu. Banyak tanggungan segala macam. Dari itu husnuzon sama Allah lebih baik daripada kita su'uzon kepada Allah Azza wa Jalla. Lanjut dulu. Wa ita'iz zakat selesai.
Wa hajjil baiti, naik haji bagi yang mampu. Kita bahas sekarang bahwa haji itu apa hukumnya? Wajib atau sunnah? Paling besar sunnah, paling besar salah belum? Wajib ya. Bagi ini istaqata ilaihi, bagi yang mampu. Kalau umrah apa? Umrah itu sunnah, walaupun ada sebagian dari mazhab Syafi'i mengatakan umrah itu sama kayak haji, wajib bagi yang mampu. Tapi jumhur ulama mengatakan umrah adalah sunnah muakkadah, sepakat itu. Karena ada ayatnya wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah. Sama nih haji dan umrah. Tapi ada pribadi mengatakan umrah adalah hukumnya sunnah muakkadah, sunnah ya. Kalau haji wajib, tapi bagi yang mampu. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan ini yang paling bagus. Kita bahas tentang bab tarawih. Apa sih arti tarawih itu? Zaman Nabi Muhammad, salat tarawih bukan dinamakan tarawih, tetapi qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan. Hadis man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tidak ada spesifik yang tarawih. Tapi ulama mengatakan nak tarawih boleh, nak qiyam Ramadan juga boleh. Arti tarawih itu adalah santai aja. Nah, macam itu. Jadi kalau ada orang tarawih 23 rakaat 5 menit, itu biar santai gitu. Anak lihat di jauh, ya, paling banyak ada tarawih 23 rakaat 5 menit. Sah tak Ustaz? Sepakat ulama tidak sah. Kenapa Ustaz? Al-Fatihahnya belibet. Nah, ada hadis Nabi Muhammad SAW, ada orang sholat yang agak cepat, bukan cepat-cepat, yang agak cepat. Kata Nabi Muhammad, irji fasalli, fa innaka lam tusalli. Ulangi sholat antum, kau belum sholat. Ini yang agak cepat, sampai 3 kali dia ulang sholat. Apalagi yang masalah tarawih yang sangat cepat. Kita bahas dulu Ustaz, afdal man tarawih di zaman Rasul kan di rumah. 3 hari di masjid, sisanya di rumah. Anak pengen tarawih di musola, afdal man. Anak pribadi mengatakan ikutin Nabi Muhammad dan sahabatnya. Di zaman Umar dan Utsman, tarawih itu lebih banyak di masjid. Kalau Nabi Muhammad di rumah, di zaman Utsman baru banyak di Umar. Dan Umar dan Utsman mengatakan lebih bagus di masjid. Sejarahnya banyak pada saat itu mendirikan firqah. Contoh Darul Falah ada imamnya, Nurul Islam atau imamnya dewe. Banyak firqah akhirnya disatukan oleh Umar bin Khattab atau Utsman bin Affan. Sehingga lebih bagus tarawih itu di musola atau masjid. Ustaz, apa beda musola atau masjid? Sama baik. Kalau fikih musola tidak dikatakan untuk sholat Jumat. Allahu a'lam bishawab. Tapi sini boleh? Tuh ibu-ibu. Ustaz, kalau meminjamkan uang, kan kita meminjamkan ke seseorang, itu kan kita berlebih kan, misalnya 100, tapi dia membalikan kasihnya lebih. Aku ikhlas minjem. Aku ikhlas. Minjam lebih, akson itu kan. Itu hukumnya ibadah. Terus itu kalau kooperasi kan ada ujungnya oleh kooperasi. Itu kan keuntungannya berbagi sesama anggota hasil dari kooperasi, bukan diuntungkan. Itu termasuk ibadah. Riba itu ada berubah. Jadi ketika kita minjem 100, balik 125.000 tetap riba. Tetap riba. Dan kooperasi Ustaz. Jangan Ustaz, kooperasi dan ada yang motor segala macam kan. Kalau banknya itu konvensional, tanya Ben, kalau dia ada bunga itu riba. Kalau ada adik bunga ada riba, selesai. Tetap riba. Kalau berbunga jelas riba. Ingat kata kunci, sepakat ulama riba itu berbunga. Ada saat ini, jadi
sepakat ya, itu hukuman. Atau lagi Ustaz, yang paling bagus tadi. Anaknya minjem gue 100. Pakai 150.000 tetap riba. Nah, walaupun ikhlas. Ada khilaf ulama mengatakan kalau nak kita lebihkan bukan dengan uang tapi dengan makanan. Itu paling bagus. Karena takut kaget Islam ini Bu, yang paling termasuk dosa besar, termasuk itu riba. Riba itu sama kayak menzinai ibu sendiri. Besarnya luar biasa. Jadi dia mengatakan riba ini kalau kita nak naikin segala macam, dia tanya ini bank konvensional atau bunga? Biasanya kalau konvensional pasti ada bunga. Kalau tidak ada bunga, pasti ada bunga. Bukan bunga Citra Lestari ya, bukan ya? Bunganya. Kalau tidak ada bunga maka diperbolehkan. Tapi kalau ada bunga tidak diperbolehkan. Apapun bentuknya. Kata-katakan Allah a'lam bishawab. Jadi walaupun simpan pinjam misalnya kan arisan kan, karena ada anggota yang minjem maksudnya itu kan, Ya. nah dia tuh pasti ada bunganya, Jelas. tetap haram. Tetap tetap riba. Yang macam ini, ini bagus. Ada pertanyaan itu nyentuh Quran hadis ini kan orang. Saya pun tahu berapa. Ada repot ya betul. Ya. Apa lagi? Apa lagi? Ini masalah tadi. Oh ya. Belum selesai. Sudah. Masih dibantu potongan dari simpan pinjam dan dibagikan sama saudara. Masih pemberi Ya, bisa dibahas kalau rumah ya. Ya sudah. Jadi serius Ustaz. Jadi sudah tahu pengajian kemana-mana. Tahu. Jadi kalau kita sudah tahu, maka hati-hati dengan riba. Hati-hati dengan riba. Riba ini ibu perhatikan, ini dosa yang sangat besar dosanya. Seperti menzinai ibu kandung sendiri. Jadi tadi mengatakan kalau terakhir, kalau ibu-ibu sudah terlanjur riba, terlanjur, mas bapak ibu. Kalau kita terlanjur riba, kita terlanjur riba, selesaikan riba itu dengan niat ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, laknat pekerjaan tadi kita minta ampun sama Allah sampai selesai riba, selesaikan. Tapi yang belum jangan cukup-cukup untuk riba. Kalau dia masih terlilit maka selesaikan tadi. Niatkan ya Allah, Anda minta ampun karena Anda tahu. Boleh Ustaz? Boleh. Kan masalah arisan ya, masalah koperasi ya. Nah kan seandainya koperasi kami ya, seandainya kami itu pinjam 500, bunganya kan 50. Nah terus di ujung akhir kami yang bunga itu tetap dibalik ke kami, masuk riba ya? Dibagi lagi. Saya berpindah ulama. Tapi yang dapat mengatakan yang macam ini, walaupun dibalikkan di akhir kan sudah berjalan. Di awal sudah sepakat ada bunga. Yang ini tidak boleh. Apapun alasannya, kalau dia berbunga maka tidak diperkenankan dalam syariat Islam. Tapi hati-hati ibu ya, kalau kita nak ngomong di luar, hati-hati karena harus ada majelis ilmu yang harus menenangkan. Laju lagi, gimana cara itu? Sebelum kita lanjutkan sedikit lagi terakhir, itu skip ya. Singkat ya. Habis ini baru jelas. Anda perhatikan bapak. Perhatikan ya teman. Ada uang yang nak Ustaz, ada uang minjem
ada uang pinjam samaan. Nah pinjam duit. Kalau kita yakin dia tak balik mampu, maka pinjam. Tapi kalau kita berbohong demi untuk menyelamatkan dia, maka bohong ini diperkenankan boleh. Tapi lebih baik diakali tanpa berbohong. Sebenarnya ada itu cuma ada urusan. Boleh. Diusahakan jangan sampai untuk berbohong. Tapi kalau misalnya terjepit ya, maka diperkenankan dengan syarat kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masalah ini sangat luas. Azim. Ya, mungkin terakhir tidak berdosa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau kita menjebak ya, kan sampaikan ya, tidak boleh kan. Nah tapi ini pada yo ini kan kita kurang tahu lah ya masalah hukumnya semua. Dan juga ini sudah terlanjur kan. Aku pernah nanya di Ustaz, enggak apa-apa ya, aku ini ngeliat mobil. Nah, ini sebenarnya enggak boleh. Ya, apa namanya di kiai enggak boleh. Karena ini menguntungkan dealer kan ya. Nah, ini sudah terlanjur. Sama kalau kilo-kilo. Tapi tidak ampun dan tidak. Pertama kan. Kedua kita dulu pernah minjam di bank, umpama satu bukan usaha, umpama nambah-nambahi dapur misalnya kan ya. Nah tapi sampai sekarang itu barang sudah, sekarang tidak lagi yang buat ampun ya kan. Nah masalah mobil tadi ampun kira-kira cara yang terbaik. Makasih. Ini bagian terakhir ya. Ini masalah ini penting kepada karena yang bahaya itu kalau udah akhir zaman, akhir bulan. Itu bahasa agak tegang lah ya masalah riba. Santai ini. Ya, kita pribadi menekankan di sini apapun riba tetap haram dan harus ditinggalkan. Betul. Nah, apapun Ustaz, ana terjumpa Ustaz. Ana sudah setengah bahkan 70% lagi. 70% lagi. Ana nak kira-kira nak lanjutkan itu berdosa atau tidak? Karena pribadi mengatakan kalau bisa dihentikan tapi rugi gitu kan. Saya ini Ana pribadi mengatakan selesaikan itu dengan syarat ya Allah aku minta ampun sama Allah. Ini jalan yang paling terbaik. Ada ulama yang keras mengatakan oh tidak boleh. Ini haram macam itu. Fikih memberikan solusi tergantung situasi dan kondisi. Tapi ada penekanan kalau yang perlu main riba, main bunga, jangan macam-macam. Karena ini adalah dosa yang sangat besar, sejajar dengan dosa meninggalkan sholat, zakat, riba, termasuk. Jadi dia pengajian dapat pahala tadi. Pahala tadi terhapus pahalanya oleh dosa-dosa riba. Allahu a'lam bishawab. Ini yang paling tengah. Karena banyak ulama tak galak mengatakan itu haram tapi tidak ada solusi. Orang pilih mengatakan ambillah jalan yang tengah. Allahu a'lam bishawab. Mungkin yang terakhir ada lagi? Silakan. Saya kasih bibit padi satu ini. Saya tanam belum tumbuh. Banyak yang beri bibit tadi lebih dari padi. Lebih dari sekilo misalnya. Saya kasih padi orang. Maksudnya tanaman itu? Iya. Apa beli tanaman? Ya bibit padi. Saya bertanam kan. Kan masih banyak saya. Saya tadi bibit 1 kilo. Sudah jadi kan banyak hasilnya masih lebih. Oh gitu ya. Kan ada khilaf ulama. Tapi kalau bentuknya uang, emas atau perak memang tidak boleh lebih. Tapi kalau ini ada khilaf ulama tidak masalah kata tadi. Tapi Bapak kalau ini perkara duit
Awan itu emas dan perak tidak boleh. Kalau segram itu kalau masalah ini memang ada khilaf ulama mengatakan tidak masalah, insya Allah. Karena bentuk larangan. Tapi ingat kalau emas, kalau perak, apalagi duit 100 balik 100 bu. Tidak diperkenankan. Allahu a'lam. Berarti Dikit lagi barangkali ini masalah yang pinjam. terus Ya. Ada kalau salah dalam riwayat itu ada perbedaan antara yang meminjam dan meminjam. Nah, jadi yang lebih dibahas adalah yang meminjamkan. Nah, jadi yang meminjamkan itu dianggap pada saat itu sudah pinjam sudah terlanjur, maka yang dianjurkan adalah makanan yang menjadi pokok yang lain. Itu kalau itu yang meminjamkan. Nah, kalau itu yang meminjam, itu yang dia tadi, yang meminjam di bank yang apa tadi? Bang tadi ya. Ya, jadi ini ada dua beda maksudnya. Yang meminjam dan meminjamkan. Artinya mau ke duit kalau masuk itu duit. Nah, itu yang meminjamkan. Nah, itu anunya, mana menyelesaikannya itu kan ada. Saran yang diberikan adalah makanan yang menjadi anu kamu, pokok kamu. Sisanya ditinggalkan. Itu karena solusinya. Nah, kalau yang kita minjam ini, nah itu kan berarti kan itu tuh dirugikan kayak itu. Kalau yang kita minjam, apakah juga kita balik kayak ini tadi? Ya kita rugikan kita tadi. Istighfar gimana tadi? Istighfar. Jelas. Ya. Siapa orang kata kita yang meminjamkan tadi? Iya. Kalau sudah terlanjur, ya aja kan? Iya. Kalau sudah terlanjur, ya sudah, tidak masalah. Selesaikan, tapi kita meminjamkan ya. Itu yang meminjamkan tadi. Diusahakan kita stop dosa itu. Stop, bukan teruskan. Yang meminjamkan atau yang meminjam itu diusahakan stop. Kecuali kalau itu ikatan dengan bank tak mungkin. Maka kalau terakhir teruskan dan laknat pekerjaan tadi. Tapi kalau kita meminjamkan tadi maka di stop. Jadi kalau sudah berjalan yang meminjamkan ambil pokok itu baik. Nah itu, Ya, sama kayak umumnya ini balik sama kayak tanaman tadi. Ada khilaf ulama tadi yang pribadi mengatakan diusahakan jangan. Ada khilaf ulama walaupun bentuk tanaman anak baca di sini. Tanaman atau bentuk emas segala macam yang bentuk berdua kali lipat ini agak membahayakan. Sehingga orang mengatakan kalau bisa jangan. Karena ada khilaf. Jadi yang membentuk atau lebih ada bunga apa ini bermasalahkan atau bisa membuat beruntung. Tapi kalau terlanjur Ustaz, ya sudah. Terlanjur barang hati. Dengan syarat kita minta ampun dan jangan diulangi. Itu pada kuncinya. Tidak minta ampun ulangi lagi sampai baik. Baik. Pegadaian itu anak pribadi tidak ngerti pegadaian itu. Itu bank konvensional. Ini anak mengutip mentaklid para ulama. Kalau banknya masih bank konvensional, bukan bank syariah, pasti riba. Kita ini bank konvensional atau tidak? Kalau dia pakai maka pasti dia bermula stop tidak ada kok. Jadi memang kalau dia konvensional pasti riba. Apa tadi? Ya. Apa? Maksudnya gimana Pak? Dekat sini, Pak. Dekat sini. Boleh, apa-apa. Dekat sini. Ini kan yang paling seru ini. Kan ada
sekeluarga ibu-ibu sepertinya kan yang megang arisan kan. Nah, sudah saatnya mereka nagih ngasih kan. Terima lah. Aku termasuk menerima duit itu masuk riba juga ya. Ada sekeluarga kan. Ya. Misalnya Ustaz narik, aku narik. Nah, aku kasih Ustaz, lah misalnya. Kasih. Masuk riba dan kata dari hasil dari yang Itu ngasih ke wong ya. Iya. Ada masalah itu. Ini kan bukan itu. Yang riba itu kalau itu yang dua hal ini benar dari awal mas. Kalau kita sedekah sendiri, infak sedekah, walaupun beda antara infak dengan zakat. Tapi itu bahas lagi. Ini mungkin yang terakhir untuk jadi lapor tidak masalah. Untuk yang terakhir, riba itu termasuk dosa besar. Panangan juga bisa besar. Tanaman, emas, perak, duit dan lain sebagainya. Jagung segala macam. Aku sudah terlanjur, sudah minta maaf sama Allah dan jangan dulu stop. Jelas berarti. Yang benar. Yang kedua, riba ini saking parahnya ilmu, kita bahas sekarang kan bahwa riba ini seperti menzinahi ibu sendiri. Saking hina dan musuhnya riba. Dalam Al-Quran ada dalil alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang yang tidak berhenti dan tak bertobat akan bangkit seperti kesurupan syaitan. Akan pasti. Ini bukan hadis tapi Al-Quran. Juz ketiga lembar ketiga yang paling belakang di sebelah atas. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Al-Baqarah juz 3 lembar ketiga yang paling belakang sebelah atas. Mana masih hafal? Jadi Ibu, tobat sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di pekan selanjutnya kita akan bahas tuntas masalah surah Al-Fil. Tidak tuntas karena banyak masalah bunga, masalah riba, tidak masalah. Karena ini penting dalam agama. Allahu a'lam bishawab. Ada akhir zaman dan ada akhir bulan. Sama-sama berbahaya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ampun sama Allah Subhanahu wa taala, kita hafal bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.